Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha, serta pertarungan 3 arah yang sebentar lagi akan terjadi. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik dalam bentuk alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di pembahasan kita kemarin, Momo mengusulkan ke Boruto bahwa dia harus mengirim Mitsuki ke dalam dimensi yang berbeda. Tujuan dia melakukan itu, agar Boruto tak lagi mendapatkan kesulitan dalam melancarkan misi utamanya. Akan tetapi, Boruto tak tahu harus memulainya dari mana. Sementara di sisi yang berbeda, Kakashi sedang bersiap bertarung melawan seorang kode. Dan sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan dari part berikutnya. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang kode merasa muak karena datangnya beberapa shinobi pengganggu. Dengan memasang wajah masam, kode berkata, "Aku hanya ingin memusnahkan Boruto, akan tetapi, kalian mungkin menjadi korban pertama di sini. Aku ingin memerintahkan kalian untuk segera melarikan diri sebelum terlambat." Kakashi lalu menjawab, "Aku akan pergi setelah kau menghembuskan nafas terakhir." Kode terlihat tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar menjengkelkan dan itu akan menjadi langkah awal dari kematianmu akibat sifat sombongmu." Kode seketika menyerang Kakashi dengan mengaktifkan limiter miliknya. Sarada berteriak sambil memanggil nama Kakashi sementara Kakashi berhasil menghindar meskipun terkena serangan kode. Walaupun begitu, serangan itu tak terlalu berbahaya dan bahkan, Kakashi tidak merasakan kesakitan atau keluhan lainnya. Sementara itu, Kakashi menggunakan Shiden miliknya, sambil mencoba melukai seorang kode. Kode berhasil menghindar dari serangan tersebut, akan tetapi, Sarada membantu dan memukul wajah kode tepat di bagian pipi. Kode terkejut dan dia terhempas dengan begitu jauh. Meskipun demikian, kode masih bisa bangkit dengan gelagat yang menjengkelkan. Itu adalah pukulan yang menggelikan, yang tak mungkin akan bisa melukai atau bahkan mengalahkanku. Kode kemudian mengerahkan beberapa pasukan Jubi untuk menyerang mereka berdua. Kakashi lalu berkata, "Hati-hati Sarada dan ingat, kita tak boleh terlalu lama bersentuhan dengan mereka. Mereka bisa saja akan langsung memberikan kita sebuah intisari dari pohon suci dan mie menjebak kita di sana." Sarada kemudian berkata, "Kau benar guru dan itu merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya." Salah satu Sumeaka lalu menyerang Kakashi dengan memperlihatkan kekuatan seperti akar pohon. Akar itu muncul dari bawah tanah dan mencoba menusuk Kakashi menggunakan ujungnya yang begitu tajam. Kakashi hanya dapat melompat dan menghindar saja, sembari berharap bahwa dia memiliki keberuntungan. Karena pasukan Jubi itu benar-benar telah menjebak banyaknya shinobi Konoha ke dalam sebuah pohon suci. Kekuatan mereka tersebut bisa dikatakan jauh di atas Kakashi. Apalagi mereka selalu bermunculan dari tubuh salah satu Sumeaka yang telah tewas. Kakashi lalu memotong beberapa dari mereka, menggunakan kekuatan Shiden yang hampir sama seperti Raikiri. Sementara Sarada dengan kekuatannya, berhasil membakar habis Sumeaka dengan katon miliknya. Di tengah-tengah perlawanan mereka, Kode muncul dan mencoba menyerang Kakashi dengan satu serangan mematikan. Kakashi terkejut dan dia seketika terkena kekuatannya yang membuat Sarada berteriak panik. Kode merasa senang karena dia berhasil mengalahkan salah satu orang dengan begitu mudah. Kode lalu berkata, "Aku sudah bilang bahwa kalian masih memiliki kesempatan untuk lari, akan tetapi, kalian benar-benar tak mau mendengar perkataanku." Saat Kode mengalihkan pandangannya ke Sarada, tiba-tiba Kakashi muncul dan langsung melukai lengan Kode menggunakan jurusnya. Kode terkejut bahwa Kakashi ternyata masih hidup dan bahkan melukai dirinya. Sarada juga ikut terkejut melihatnya muncul dan langsung menyerang Kode. Sarada lalu berkata, "Anda benar-benar luar biasa dalam menipu seseorang." Kakashi kemudian menjawab, "Kau harus menciptakan sebuah strategi sebelum melawan musuhmu. Ketika musuh tersebut bertindak angkuh, maka rencana kecil seperti ini akan berjalan." Sarada tersenyum sambil berkata, "Kau memang pantas menjadi pembimbingku, Paman Kakashi." Adegan memperlihatkan seorang kode merasa kesal pada Kakashi yang berhasil melukai lengannya. Sementara itu, adegan langsung berpindah ke tempat Kawaki berada. Di sana, Kawaki masih sibuk melawan beberapa pasukan Jubi milik Kode. Tak ada waktu baginya untuk memikirkan Boruto yang muncul ke desa karena sekarang, prioritasnya masih ingin mengusir pasukan tersebut. Lalu kemudian, salah satu shinobi melapor ke Kawaki bahwa Mitsuki sedang bertarung melawan Boruto. Kawaki lalu menjawab, "Itu adalah keinginannya dan aku membiarkan dirinya untuk mengatasi Boruto terlebih dahulu." Hima yang ada di dekat Kawaki mendengar bahwa Boruto kembali lagi.
Hima teringat kembali dengan sebuah informasi tentang kematian dari ayah dan ibunya yang dibunuh oleh Boruto. Hima sepertinya terus-menerus selalu memikirkan bahwa Boruto tak mungkin melakukannya. Dia lalu bertanya ke Kawaki dengan berkata, "Oni-chan, apa yang akan dilakukan Mitsuki kepada Boruto? Aku tak ingin bahwa dia akan melukai atau membunuh Boruto yang telah ayah anggap sebagai anaknya sendiri. Dia saudara kita dan kau harus segera menghentikan Mitsuki sebelum terlambat." Kawaki marah mendengar perkataan Hima sambil berkata, "Sadarlah Hima bahwa dia, orang yang sudah membunuh ayah dan ibu. Dia bukanlah Boruto yang dulu dan kita harus melupakannya serta harus menghukumnya. Bagaimana mungkin kau memiliki sebuah simpati kepada orang yang telah membunuh ayah dan ibu? Ingatlah ini, jika kau terus seperti itu, kau bisa dianggap sebagai pengkhianat juga oleh desa." Dengan ekspresi sedih Hima berkata, "Aku masih memiliki keyakinan bahwa ayah masih hidup di suatu tempat yang belum diketahui. Dan aku juga meyakini jika Boruto tak pernah membunuh ayah dan ibu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang informasinya sudah terlalu dibesar-besarkan. Jika kau izinkan, aku akan pergi ke tempat Boruto dan mencoba membantunya." Shikade terlihat mencoba berkata ke Hima bahwa Boruto sangat sulit diterima di desa lagi. "Hei Himawari-chan, kita harus jujur bahwa Boruto takkan lagi memiliki waktu yang sama ketika dia masih berada di desa. Orang-orang sebelumnya sangat senang dan menikmati waktu bersamanya. Tapi setelah kejadian pembunuhan yang dilakukannya kepada ayahmu, semua orang seketika membencinya dan menginginkan dia mati. Ayahmu adalah seorang pahlawan shinobi dan dia dikenal bukan hanya di Konoha saja melainkan hampir ke seluruh desa-desa besar lainnya. Jadi, dia tak bisa diterima hanya karena mereka harus mendengar pendapatmu. Aku mengerti bahwa dirimu masih sangat menyayangi Boruto, akan tetapi dia sudah terlanjur melakukan perbuatan itu." Hima kemudian membantah Shikade dengan berkata, "Kalian semua benar-benar jahat. Dengan mudahnya kalian menganggap semuanya merupakan kejadian yang sudah benar-benar terjadi. Padahal faktanya hingga sekarang, jasad ayah dan ibuku belum pernah ditemukan sama sekali. Apa itu tidak membuat kalian merasakan adanya sebuah kejanggalan?" Nah, ketika Hima menyinggung hal ini, Kawaki hanya bisa diam sambil mendengar Himawari berbicara. Dia tak peduli karena Shikade maupun lainnya tak akan mudah mengembalikan ingatan mereka yang sebelumnya. Kawaki percaya jika Zeno Omnipotent Eida telah merubah ingatan mereka hingga benar-benar berbeda. Jadi, Kawaki kemudian mencoba berbicara pada Hima dengan berkata, "Aku sangat mengerti perasaanmu Hima. Aku sendiri juga menyesalkan bahwa kenapa seorang Boruto mau melakukan perbuatan yang merugikan dirinya." Adegan lalu berpindah ke seorang Amado yang meninggalkan ruang Hokage untuk pergi melihat keadaan Kawaki dan Hima. Dengan ekspresi mencurigakan Amado berkata, "Aku meminta izin untuk pergi melihat keadaan Himawari." Di tempat mereka saat ini, pasukan Jubi juga muncul dengan begitu banyak. Mungkin saja, kita dapat menemukan beberapa rahasia mengenai pasukan Jubi itu. Bagaimana menurutmu Tuan Hokage ke-8? Apa kau mengizinkanku pergi ke sana? Shikamaru lalu menjawab, "Baiklah, silahkan pergi dan cari sesuatu yang penting untuk dilakukan karena saat ini, kita membutuhkan banyak informasi mengenai Sumeaka Code. Jika informasi yang kita dapatkan sangat kurang, ini tak akan membantu untuk mengatasi banyaknya orang yang terjebak ke dalam pohon." Amado lalu beranjak pergi ke sana, dan kemudian tiba di suatu gedung sambil mengawasi Kawaki dari jauh. Seperti yang kalian ketahui, Amado dan beberapa shinobi lainnya di Konoha pasti pernah merasa curiga mengenai sel tubuh dari Kawaki. Dua orang yang paling curiga adalah, yakni Amado dan seorang Shikamaru. Shikamaru merasa heran bahwa mengapa Momoshiki bisa menghilang dari dalam tubuh Kawaki. Kawaki juga tak pernah menjelaskan ke mereka mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Omnipotent Eida berhasil menghilangkan kecurigaan mereka. Namun, Amado masih tetap punya kesadaran, tapi kita belum tahu apakah Amado terpengaruh Zeno atau tidak. Bahkan banyak orang yang mengatakan jika dia adalah inti dari semua masalah yang terjadi. Bisa jadi Amado adalah Shibai Otsutsuki itu sendiri, yang merupakan seorang Dewa Otsutsuki. Ini masih misterius, dan jika dia tak terpengaruh kekuatan Eida, berarti Amado salah satu dalang utama yang membuat kegaduhan tersebut. Hanya saja, dia masih terlihat licik dan penuh dengan misteri seperti halnya seorang Orochimaru. Adegan terakhir kemudian memperlihatkan Amado, yang sedang mempelajari sel tubuh Kawaki tersebut. Sebelumnya, dia telah melakukan pekerjaan ini, namun, kekuatan Eida berhasil menghilangkan ingatannya sedikit demi sedikit. Di sisi yang berbeda, tampak Kashin Koji muncul kembali setelah sebelumnya menghilang bersama Boruto di suatu tempat setelah bertarung dengan Kakashi. Koji masih berkeinginan untuk mencari Amado, namun, masalah Boruto sekarang merupakan prioritas juga baginya.
Apalagi sebelumnya, dia telah bekerja sama dengan Sasuke maupun Boruto di luar desa Konoha. Mungkin saja, Kashin Koji merupakan orang yang telah menghajarkan Boruto, sebuah Rasengan baru yang ditampilkan di chapter kedua yang lalu. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, kita akan kembali membahasnya pada video di part yang berikutnya. Jika kalian memiliki informasi tambahan, maka tulislah di kolom komentar video ini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.